Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekaligus penggemar Santai Mata, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi bersama mediator kita Mas Rizal. Ya, semoga sahabat pecinta sekaligus subscriber Santri Mata selalu sehat selalu di bulan puasa ini. Amin. Semoga puasanya utuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini, dan jangan lupa bila belum ada yang subscribe, tolong diklik subscribe, like, dan komen. Hari ini kita coba akan menguak salah satu misteri yang ada di salah satu kota wali, yaitu di Demak, Gus ya, yaitu makam Sunan Mudakir ya. Kita tarik ada apa di balik satu peristiwa yang unik, makam yang masih selalu terapung. Bismillah. Sebelumnya saya netralkan dulu dalam tubuh mediator. Keluarkan semua penyusup yang ada semua penyusup yang ada semua keluar Allah. Selain yang akan saya masukkan, semua penyusup yang dalam tubuh semuanya keluar, semua keluar. Saya tarik penghuni yang ada dalam makam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Raja. Saya tarik penghuni yang ada di sekitar sana, sekitar Allah. Diprotek. Jika yang masuk adalah penyusup, diprotek, semuanya akan hancur semuanya. Keluar. Jika yang masuk penyusup, keluar semuanya. Semua lempar neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dari mana ini? Kalau boleh tahu jenengan ini dari mana? Oh, dari pesisir. Tidak jauh dari makam. Oh, makamnya Syekh Mudakir itu ya? Benar. Jenengan kalau boleh tahu ini bangsa apa? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Dulu yang Islamkan siapa jenengan? Diislamkan baru-baru. Ada yang Islamkan jenengan? Ada golongan jin yang ada di utara. Oh.
Jenengan berarti tahu ya sejarah makam itu. Bisa diceritakan makam Syekh Mudakir itu kondisinya sekarang seperti apa? Beliau dikenal nama Syekh Abdul Masakir. Oh ya, kondisinya yang ada di makam itu seperti apa? Kok makamnya itu bisa terapung? Itu istrinya ada apa? Itu adalah bukti kekuasaan dari Allah Oh ya, SWT yang dianugerahkan kepada beliau, atau bisa diartikan sebagai karena beliau yang masih ada sampai sekarang. Jadi makam ini memang benar tidak pernah bisa banjir, tidak pernah bisa tenggelam walaupun banjir. Dari mata manusia, makam tersebut tidak bisa tenggelam oleh air. Dari mata manusia. Kalau dari bangsa jin sendiri gimana? Banyak dari golongan kami yang menjaga kawasan sekitar makam, No. mencegah agar tidak tenggelam. Salah satu tugas kami. Kalau boleh tahu, Syekh Mudakir ini dulunya itu beliau ini sosok kiai pejuang atau Ya, beliau adalah seorang pemuka agama yang sangat disegani di waktu itu. Beliau dikenal sebagai seorang kiai yang sangat sakti mandraguna, bahkan disegani oleh kolonial. Oh betul ya berarti ya. Itu ya. Beliau punya karomah yang bisa anti peluru, terus bisa membalikkan peluru ke Belanda. Bahkan kolonial Belanda berpikir 2 kali dan banyak menyusun strategi untuk menyerang atau memburu beliau, tapi Tidak bisa. bisa. Jadi beliau ini sosok pahlawan dari golongan ulama. Beliau adalah salah satu keturunan dari pejuang yang sangat-sangat disegani di Pulau Jawa. Siapa itu kalau boleh tahu? Beliau masih keturunan dari Ya, masih keturunan dari Pangeran masih punya masih ada darah, bukan mana ya, keterangan maksudnya masih punya sealiran darah gitu ya. Masih saudara atau gimana gitu ya. Masih ada. Kalau hidupnya kan masih sama satu. Berarti masih punya terah keturunan sama, maksudnya gitu ya. Dari ayahanda beliau dan ibunda beliau juga keturunan seorang mu'alim besar pada waktu itu. Bisa jadi keturunan seorang wali songo ya. Apa dikaitkan seperti itu? Ya, bisa dikatakan keturunan wali. Kalau boleh tahu,
Beliau mempunyai karomah seperti apa sih? Banyak karomah beliau. Seperti apa? Seperti yang sampean sebutkan tadi, dalam segi taktik, segi perang juga beliau mumpuni. Dari segi penyebaran agama Islam juga banyak di punya wibawa sehingga mencetak banyak ulama gitu ya. ya, banyak murid-murid beliau yang menjadi ulama besar di tanah Jawa. Tapi ini anehnya, makam ini kan Ya, makam beliau dan keluarganya ya, atau makam beliau sendiri dan keluarganya ya, yang tidak terendam ini. iya. Khususnya Ya, ya. Terus dengan adanya peziarah yang sekarang marak, bahkan mengkeramatkan, ya, itulah yang menjadi rusaknya budi pekerti manusia. maksudnya Zaman gimana? sekarang, kalau ada tempat-tempat yang dianggap keramat, dianggap makam para wali, datang berbondong-bondong dengan maksud dan tujuan yang tidak-tidak, dan di situ pula menjadi sumber berkumpulnya dari bangsa-bangsa yang tidak tahu jawab. Padahal ini kan makam suci. Ya, tapi di situ Makamnya seorang wali loh ini. Masa banyak jinnya? Jin fasik ya. Itu sebabnya apa? Kan harusnya karena dilindungi. kepercayaan manusia itu sendiri yang membuat tempat itu menjadi sarang dari bangsa-bangsa itu. Berarti Anda tinggal di mana? Kalau di dalamnya penuh dengan jin, yang ada yang fasik, ada yang suka Islam. Tidak ditugaskan sebelah makam saya, ditugaskan hanya untuk menjaga. Anda tinggal di luarnya makam ini. Iya, menjaga agar tidak tergenang. Itu salah satunya. Ya. Dan banyak dibantu dari golongan putih. Berarti dari golongan putih itu bisa dikatakan itu malaikat ya, melindungi makam beliau. Tapi di sisi lain, di dalam ini juga ada bangsa fasik, jin fasik, siluman yang karena ulah manusia itu sendiri. Ya, karena banyaknya manusia yang kalau boleh tahu, manusia yang datang itu minta apa? Bermacam-macam. Contohnya? Kekayaan, kesembuhan, ingin derajatnya naik, macam-macam, karena di situ sudah ditumpangi oleh bangsa-bangsa iblis yang ada dalam pikiran mereka. Sehingga sekalipun tempat itu suci, baik jika niat seorang itu tidak benar, berarti di situ juga bisa terjadi ada. Terus mengenai beliau, ini dulu beliau ini dalam perjuangannya meninggalnya itu karena sakit atau tertembak atau gimana kalau boleh tahu? Selayaknya bukan biasa ya. Bukan. Karena beliau adalah salah satu juang penyiar agama Islam, sehingga mendapatkan kedudukan. Subhanallah. Jadi sahabat
santri matoh. Inti dari pembicaraan ini adalah meskipun ini ada tempat suci, tempat makamnya ulama, jika kita datang dengan membawa niat yang salah atau pikiran yang kotor, kita tujuannya bukan karena Allah, meminta sesuatu selain Allah, itu yang datang adalah jin, siluman, atau iblis. Mintanya Pada Allah ya. Ya tujuannya layaknya sekarang pemakaman itu kalau bisa ya hanya untuk mendoakan yang mati, mengenang jasa beliau. Hanya mendoakan, jangan mengharapkan karomah atau apapun. Jadi sahabat-sahabatku yang ada di luar semuanya, kita saling mengingatkan. Semoga ziarah ini jangan dijadikan sesuatu yang mengakibatkan tidak baik untuk kita sendiri. Karena bagaimanapun juga perbuatan syirik adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Bukan begitu? Ya benar. Itu dengan Bapak Sinten, Bapak siapa ini? Panggil saja saya Arjo. Oh, Bapak Arjo. Oke. Jadi seperti yang sudah diceritakan Bapak Arjo ini dulunya dari bangsa jin yang diislamkan ya. Iya. Jadi makam itu sebenarnya sudah dilindungi, makamnya seorang wali dilindungi, dijaga oleh bangsa suci. Tapi kalau kita tumpangi dengan niat yang salah juga akan dicampuri oleh tangan-tangan iblis sendiri, jin siluman yang fasik. Apalagi makam seorang yang mungkin terkenal tapi bukan seorang wali. Ini biasanya efeknya seperti apa? Kalau misalnya saya dulunya adalah seorang yang terkenal di desa, saya mempunyai silat, mempunyai ilmu apa kebal semua, karena saya tidak punya kedudukan di sisi Allah, itu kalau makam saya dikeramatkan itu seperti apa? Jadinya seperti itu. Kan kesesatan. Hanya kesesatan. Selain kesesatan, apa yang dialami oleh yang dipuja-puja itu? Mereka tidak sadar bahwa bangsa dari golongan iblis di situ ikut mengambil sesuatu yang ada pada orang tersebut. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Bisa jadi yang sudah meninggal pun kena imbasnya. Jadi bisa disiksa gitu ya. Seperti yang pernah di beberapa waktu lalu ada seseorang yang disiksa karena olah dari para peziarah itu sendiri. Kan ulama. Ya, jadi kalau walinya Allah sudah terpilih pasti juga akan dilindungi oleh Allah. Apalagi cuma saling mengingatkan saja, jangan membawa niat apapun. Ya memang setiap ibadah kita niatkan juga hanya karena Allah. Tapi apalagi untuk soal makam ini, karena beberapa akhir-akhir ini sangat marak, banyak peziarah, banyak salah satu tour guide yang mengatasnamakan peziarah, akhirnya ada unsur pesugihan, ada permintaan keberkahan yang tidak disadari, kadang-kadang itu adalah syirik yang halus, bahkan menuju kesesatan. Karena ini sudah waktunya melihat kondisi alam sudah berbeda.
tingkatkan keimanan. Ada pesan-pesan untuk yang ada di penggemar Santri Mata, silahkan. Hati-hati, karena ini adalah zaman ujung. Hati-hati. Maksudnya gimana? Hati-hati dalam berperilaku, dalam mengambil kepercayaan. Kepercayaan seperti apa yang jenengan maksud? Kepercayaan seperti tadi. Oh iya. Kebanyakan manusia tidak tahu. Dia hanya tahu. Dia hanya numpang kepada orang yang dikatakan sebagai wali. Dengan maksud tujuan yang dia kehendaki. Kemudian meminta-minta tidak pada tempatnya. Iya. Memang sebagian mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi yang mengabulkan bukan Allah. Jadi bisa itu bangsa-bangsa iblis yang menyesatkan mereka. Naudzubillah min dzalik. Yaitu pesan-pesan dari Bapak Arjo. Ya semoga bisa difahami dan dimengerti. Cukup segitu mawon, segitu saja. Anda mau keluar, Anda mau bertugas lagi, silahkan monggo Anda keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi ada sedikit pesan. Mas, aman jadi Islam. Ada sedikit pesan dari bangsa tadi yang saya tarik, yang jin yang sudah diislamkan oleh jin yang ada di pantai utara itu. Jadi sekarang banyak jin yang sudah Islam, alhamdulillah. Jadi apalagi dekat makam Syekh Mudzakkir ini juga diliputi oleh, menurut media tadi. Jadi ya intinya ambil hikmahnya. Jadi segala sesuatu bisa keliru, tapi ambil hikmahnya. Memang kalau bisa dalam melakukan ibadah, dalam melakukan niat apapun, kita harus karena Allah, jangan ditumpangi ada ingin ini ingin itu. Terutama tempat keramat sangat sakral sekali, kita punya tujuan tertentu agar bisa dikabulkan. Tetap kembalikan wilayah anta maksudi warido ke matlubi. Jadi hanya minta ridha Allah saja. Ridha Allah. Jangan minta selain Allah. Terima kasih sahabatku YouTube Santri Mata, penggemar Santri Mata. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, rezeki yang melimpah dan berkah. Amin. Saya akhiri bersama Gus Rizal. Selamat sahur. Salam mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.